kamu nggak tahu prosedurnya, nggak tahu strateginya, nggak punya triknya, nggak punya taktiknya, saya yakin kamu pasti nggak keterima deh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya berdoa mudah-mudahan diri kamu dan keluarga di rumah sekarang dalam kondisi yang benar-benar sehat, benar-benar happy, dan besok pagi dilapangkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, malam hari ini saya bahagia sekali pengen menyapa Anda lagi di dalam grup ini. Kenapa? Karena saya mendapatkan info di hari pertama kemarin, di saat saya memberikan materi pertama, panitia berkata, "Kak, ada 300.000 orang lebih yang hadir di dalam grup-grup kita seperti ini." Dan saya bersyukur kamu ada di dalam grup ini. Artinya sekali lagi saya pengen katakan, kamu selangkah lebih maju, selangkah lebih beruntung dibandingkan kawan-kawan kamu yang tidak join di dalam grup ini. Maka manfaatkanlah, istiqomahlah, serta serius dan komitmenlah untuk menjadi orang sukses. Kenapa begitu? Karena kata-kata di awal ini saya pengen katakan, sukses itu ada pola dan gagal itu ada pola. Secara khusus, untuk bisa dapat nilai yang tinggi di UTBK itu punya polanya. Untuk bisa lolos di jalur SBMPTN itu pun ada polanya. Dan untuk kamu yang pengen banget kuliah tapi nggak punya beasiswa, nggak punya biaya, tenang, ada yang namanya KIP kuliah. Dan itu pun ada polanya. Sekarang ini sesederhana, kita kalau mau suksesnya temuin aja polanya, atau temuilah orang yang sudah terbiasa menggunakan pola sukses itu. Teman-teman semua yang mau daftar UTBK itu nggak cuma kamu sendiri. Dari tahun-tahun sebelumnya itu banyak banget, termasuk saya. Dari 2013 sampai dengan sekarang mendampingi seluruh siswa di Indonesia yang mau kuliah di jalur undangan, kuliah di jalur SBMPTN, dan KIP kuliah. Dan kabar menariknya malam hari ini, saya akan share informasi yang saya jamin kamu tidak akan pernah dapatkan informasi ini di grup-grup yang lain. Ingat teman-teman semua, saya yakin betul yang join di dalam grup-grup seperti ini bukan cuman sekali ini aja. Mungkin untuk grup UTBK, grup SBMPTN, grup PTN, ini grup sekarang merupakan dari sekian banyak grup yang kamu ikutin. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Saya pengen pastikan aja, dan saya pengen katakan aja, kita beda dengan grup-grup yang lain. Maka teman-teman semua, ketika video pertama saya menjelaskan bahwa UTBK itu harus dipahamin, SBMPTN itu harus dipahamin, LTMPT itu harus dipahamin, dan kampus universitasnya juga harus kamu pahamin. Kenapa? Karena ini poin pentingnya. Dan beberapa malam ke depan, tepatnya besok malam, Kamis malam Jumat, saya akan share informasi tentang strategi, trik, taktik, dan senjata untuk bisa lolos SBMPTN. Total strateginya ada 12 teman-teman semua. 12 strategi untuk SBMPTN. Tapi malam hari ini nggak kalah penting, saya bakal share dari 7 strategi untuk bisa dapat nilai yang luar biasa di UTBK. Saya akan share cara mudah untuk menjawab soal UTBK. Ingat, kami di sini tidak mengajarkan rumus fisika, tidak mengajarkan rumus logaritma, tidak mengajarkan rumus Newton, aljabar, logika, kita nggak ajarkan itu. Karena itu, sekali lagi kamu bisa dapetin dari Google, dari YouTube, atau di grup-grup luar sana. Banyak banget yang paket UTBK, soal UTBK, kamu bisa pelajarin itu. Dan banyak, tapi di sini kami nggak akan share itu. Saya akan berikan rumus UTBK. Jadi rumus untuk mengerjakan soal UTBK, bukan rumus untuk mengerjakan soal fisika. Ini beda, ini beda. Nah, inilah yang menjadi pembeda kita. Teman-teman semua, ada 7 rumus UTBK. Nanti saya bakal share kepada kamu. Tapi di awal-awal ini saya pengen tekankan lagi. Ingat teman-teman semua, kamu berada di tahun yang beda. Dengan 2021, dengan 2020, dengan 2019. 2019, oke, daftar UTBK dulu, oke,
Baru kalau udah tes, baru kamu daftar SBMPTN. Jadi tahun 2019 tuh kamu daftar UTBK-nya dulu, lalu kamu tes, keluar nilainya, baru dibuka pendaftaran SBMPTN. Itu 2013. Kalau 2019, 2018 enak. Kenapa saya bilang enak? Ya kamu udah mengetahui dulu nilai kamu. Jadi kamu udah bisa antisipasi. Oh, nilai saya di UTBK ini ada 415. Oh, jadi saya daftar ini aja lah. Kayaknya kalau daftar ini nggak keterima gitu. Jadi kamu bisa pilih-pilih berdasarkan nilai kamu. Tahun 2021, 2022 nggak bisa begitu. Kenapa? Karena 2021, 2022 daftar UTBK sudah bareng dengan daftar SBMPTN. Jadi satu. Oke? Ini kamu harus spekulasi banget. Kalau kamu nggak tahu prosedurnya, nggak tahu strateginya, nggak punya triknya, nggak punya taktiknya, saya yakin kamu pasti nggak keterima deh. Serius. Karena SBMPTN ini bukan lagi kayak judi, hoki-hokian gitu, enggak. Ini butuh mindset yang tepat, butuh pola yang benar. Ini dari sisi perbedaan pertama yang harus betul-betul kamu pahamin. Yang kedua, kalau 2019 itu ada TPS, ada TKA, oke? 2020 pandemi, nggak ada TKA, adanya cuman TPS. Maka 2020 itu ada lebih dari 8.000 binaan kita. 90%-nya saya bersyukur banget pada keterima di PTN yang mereka impikan. Selama dibimbing kita 4 apa 5 bulan gitu kita dampingi. Ini menariknya teman-teman semua. 2019, 2020 cuman TPS aja. 2021 ada yang namanya zonasi kampus. Kamu daftar SNPTN, kamu daftar SBMPTN, itu disuruh pilih 2 universitas atau 2 jurusan maksimal. Maka universitas satunya atau yang keduanya di salah satu itu harus ada yang namanya universitas di daerahmu atau di provinsimu. Ini kita sebut dengan istilahnya Lampung Cerdas, zonasi kampus. Biar lebih mudah kamu pahami, di SMA ada zonasi sekolah. Gitu, itu poin kedua. 2022 ada TPS, ada TKA, dan ada bahasa Inggris seperti yang sudah dijelaskan Mas Yopi kemarin. Jadi ada TPS, ada TKA, ada bahasa Inggris. Ini gimana lagi ini? Tenang teman-teman semua. Kami tidak akan ajarkan gimana cara ngejawab bahasa Inggris yang bahasa Inggris segunung gitu, selembar, lalu disuruh pilih gitu. Enggak. Karena kita akan ajarkan cara kamu menjawab UTBK. Kita punya rumusnya. Di video pertama saya jelaskan, adik kandung saya 2018 yang lalu, dari 150 soal hanya mengerjakan 45 soal, dia keterima di jalur SBMPTN dan mendapatkan beasiswa bidik misi. Sekarang sudah mau lulus anaknya. Dan sekarang giliran kamu, bukan tentang jumlah soal yang kamu kerjakan, tapi bibit dan poin yang besar itu yang kamu harapkan. Jadi ada yang namanya UTBK, ada yang namanya SBMPTN. Sekali lagi please harus kamu pahami. Dan prosedur ini, ingat, tahun 2022 seperti 2021, kamu seakan-akan gambling banget. Kamu daftar UTBK langsung bareng dengan daftar SBMPTN. Sementara kalau 2018-2019 enak kan? Daftar dulu, lalu tes, baru dibuka pendaftaran SBMPTN-nya. Kamu daftar, kamu udah tahu nilai UTBK kamu, jadi kamu bisa ancer-ancer. Kalau sekarang nggak bisa. Ini nih poin pertama, supaya kamu lebih paham gitu, supaya kamu lebih ngerti bahwa ini nggak main-main. Jadi kalau kamu benar-benar pingin membahagiakan kedua orang tua, kamu pingin banget memberikan kado terindah, Pah, Mah, saya senang sekali keterima di jalur SBMPTN di Universitas UGM dan mendapatkan beasiswa gitu. Bayangin itu teman-teman semua, kamu berikan kado terindah itu kepada kedua orang tuamu. Mungkin mereka nggak pernah menyangka kamu bisa kuliah, apalagi di UGM gitu. Tapi kamu berikan itu, merupakan kado terindah dalam hidup mereka sepanjang membangun keluarga. Dan kamu yang memberikan kado terindah itu. Nah maka teman-teman semua, ini poin pertama di malam hari ini. Poin kedua yang pengen saya sampaikan adalah
Beredar isu, Kak, passing grade-nya gimana, Kak? Jurusan ini passing grade-nya apa? Universitas ini passing grade-nya apa? Saya pengen katakan, untuk UTBK, SBMPTN, SNPTN itu nggak ada yang namanya passing grade. 2018, 2019, 2020, 2021 kemarin beberapa kali kita ke Jakarta ngobrol dengan beberapa tim di pusat gitu, dengan beberapa teman-teman di Jakarta gitu, yang concern bicara tentang ini gitu. Jawaban mereka, catatan mereka, nggak ada yang namanya passing grade. Tapi Kak, kok ada passing grade yang beredar itu dari lembaga X. Sebagai contoh, ada Bimbel Y. Bimbel Y ini punya siswa 1000 orang misalkan. Karena 1000 orang ini sudah 1 tahun dibimbing oleh mereka, maka 1000 orang ini kan ada tes, ada ujian, ada tes, ada TO-nya, ada TO-nya, ada TO-nya. Hasil dari TO itu dikompilasi, disistemasi, muncullah range nilai. Pertanyaan saya, kamu mau pakai data passing grade mereka? Pertanyaan saya, kamu binaan mereka bukan? Kamu peserta didik mereka bukan? Nilai kamu ada di dalam proses itu bukan? Kalau nggak ada, saran saya jangan percayai dan jangan cuman dilihat. Lupakan saja. Lebih baik kamu berpikir bagaimana proses SBMPTN. LTMPT hanya mengeluarkan top 1000 nilai skor tertinggi. Kemudian LTMPT hanya mengeluarkan minat tahun 2021, daya tampung tahun 2022. Udah gitu. Mereka selalu bilang itu. Jadi pahamin informasi demi informasi. Cukup percaya dengan informasi yang valid. Di mana informasi valid? 1. Website LTMPT. 2. Official account-nya LTMPT, baik Twitter, Facebook, Instagram, kemudian TikTok, misalkan kalau mereka punya TikTok. Percaya aja dengan akun official resminya LTMPT. Termasuk kami. Kami juga manusia biasa, siapa tahu salah memahami isu gitu. Tapi saya selalu bilang dengan tim, keluarkan informasi yang sudah betul-betul terverifikasi. Bila perlu kalian tanya langsung dalam pihak yang memang mewenangi itu. Maka itulah yang kita share teman-teman semua. Nah, jadi itu bicara tentang passing grade. Yang kedua, di poin kedua ini saya juga pengen menyampaikan bahwa besok malam saya bakal share informasi tentang strategi, trik, taktik, dan senjata untuk bisa memahami dan lulus di jalur SBMPTN. Saya bakal kupas tuntas. Insya Allah waktunya betul-betul kita manfaatkan dengan sebijak mungkin, kita bahas semaksimal mungkin. Totalnya ada 12 strategi teman-teman semua untuk bisa lolos di jalur SBMPTN-nya. Malam hari ini saya sebenarnya pengen share 7 rumus, 7 pola untuk mengerjakan soal UTBK yang mudah, cepat, asyik, dan nilainya tinggi. Ingat, sistem UTBK itu menggunakan sistem IRT atau saya sering sebut dengan istilah respon butir teori. Respon butir teori itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, anggaplah dari 100 soal misal nih. 100 soal ini poinnya nggak 1 semua, nggak 5 semua, nggak 10 semua, nggak. Berdasarkan pembobotan. Ada yang nanti tinggi banget, ada yang sedang gitu. Maka soal-soalnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, sulit banget. Yang kedua, sedang. Yang ketiga, mudah. Yang keempat, mudah banget. Oke? Nah, maka teman-teman semua, kita harus pahami sistem respon butir teori atau IRT itu seperti apa. Cek deh, cek. Tulis di kolom chat di bawah ini. Kamu sudah ngerti atau belum tentang sistem ini? Ini baru satu sistem loh di UTBK, IRT, sistem respon butir teori gitu. Ada lagi yang kedua misalkan blocking time. Jadi misalkan ada 150 soal dibagi menjadi beberapa segmen. Misalkan fisika 20 soal misalkan. Itu 28 menit gitu. Nggak bisa ngerjain yang lain, bisanya cuma fisika aja. Kita bisa manfaatin. Itu yang kedua. Dan yang lain itu dari sisi sistem, belum rumusnya. Nah, karena ada yang sulit banget, sedang, mudah banget, ternyata ada rumus menarik yang bisa kamu kerjakan. Dan ini
sejak 2016 terjadi, dan binaan-binaan kami banyak yang memanfaatkan ini sebagai momentum untuk mencari poin yang besar. Sebagai contoh, rumus ini saya kasih tahu ke kamu. Misal nih, di TPS misalkan, atau di TKA. Di TKA misalkan ada 20 soal. 20 soal ini kamu diberi waktu 28,5 menit, misalkan kayak gitu. 20 soal ini kan satu pelajaran. Rumus sederhana dari saya adalah kamu bisa bagi 4, oke? Kamu bagi 4. Jadi 20 itu kamu bagi jadi 4. Oke? Nah, 1, 2, 3, 4. Berarti kan ini 5, ini 5, ini 5, ini 5. Saran saya, rumus ini sudah terbukti sejak 2016 sampai dengan 2021 kemarin. Kamu fokus mengerjakan 5 pertama dengan 5 kedua. Artinya, dengan waktu yang singkat, kamu sudah mengerjakan 10 soal tanpa mikir yang cepat. Kenapa? Karena 5 soal pertama dengan 5 soal terakhir itu cenderung mudah, tapi poinnya besar. Sebagai contoh begini, kalau yang dikatakan mudah, nggak terlalu banyak mikir, itu gimana sih Kak? Gini kira-kira, 2 tambah 3 berapa? 5. 5 kali 5 berapa? 25 gitu. 9 kali 9 berapa? 81 gitu. 11 kali 10 berapa? 110 misalnya gitu. Nggak mikir-mikir amat kan? Itulah yang bakal terjadi. Maka dari satu rumus ini aja kamu lebih hemat waktu. Ada rumus kalau ngerjakan yang sulit, gimana polanya? Kalau soalnya sedang, gimana polanya? Kalau urutan ABCD-nya besar, gimana polanya? Sekali lagi, sukses itu ada polanya, dan gagal itu ada polanya. Maka yuk, please banget, kalau kamu pengen banget memahami pola-polanya, ikutin pendampingan ini sampai tuntas. Ingat, kami pengen memberikan sesuatu yang terbaik. Belajarlah dengan cerdas. Saya orangnya biasa banget. Matematika saya nilainya kecil banget. Sosiologi nilainya kecil banget. Akuntansi apalagi, ekonomi apalagi. Bahasa Indonesia, wah apalagi ngebaca teks panjang. Mungkin kamu termasuk di antara orang yang juga males baca. Tapi kabar gembiranya, kami tidak ajarkan cara mengerjakan soal ekonomi. Karena saya juga nggak tahu. Tapi kita bakal kasih tahu cara cerdas, cara cerdik, cara asik mengerjakan dan menuntaskan soal UTBK. Dan ini baru satu rumus untuk mengerjakan ini. Bagi 4, kerjakan bagian pertama dan bagian terakhir. Ini pasti relatif lebih mudah dan lebih cepat kamu mengerjakannya. Karena banyak orang di luar sana ngerjain 1, 2, 3, 4, 5, 6 mulai sulit, 7 mulai sulit, 8, 13 sulit banget. Hingga akhirnya waktunya habis. Sisanya nggak dikerjain, sementara ada kesempatan mendapatkan poin yang lebih banyak. Ingat, kita nggak mencari banyak soal yang dikerjakan, kita mengejar yang benar yang kita kerjakan. Karena itu akan menguntungkan kita. Dan besok malam saya juga bakal share tambahan strategi dan rumus mengerjakan UTBK, serta saya bakal share informasi tentang strategi, trik, taktik, dan senjata untuk lolos di jalur SBMPTN. Karena ini penting banget, pastikan besok kamu nonton on time. Karena besok materinya ngeri banget, takut di take down. Maka 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam video itu bakal di take down. Maka pastikan kamu nonton on time besok malam. Kalau materi ini belum jelas, ulangi lagi dari awal dengan fokus dan catat, karena itu jauh lebih penting. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu besok malam dengan suasana yang lebih menarik, lebih seru, dan lebih bermanfaat. Terima kasih. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.